warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan mempelajari tentang morfologi ikan. Ya, di sini ada dua sampel. Yang pertama adalah ikan senangin, ya, dan yang kedua adalah ikan kembung. Nah, ini bisa kalian lihat, ya. Nah, apa yang perlu kita amati? Yang pertama adalah bagian tubuhnya. Adalah bentuk tubuh ikan senangin. Bentuk tubuhnya adalah seperti torpedo, ya, dimana ujung ke arah kepala itu meruncing dan juga ke arah bagian ekor itu juga meruncing atau sama seperti bentuk peluru, maka disebut dengan bentuk torpedo. Ya, kemudian selanjutnya kita perhatikan bagian mulut ikan senangin, ya. Nah, ini adalah hidungnya, ya. Ini lubang hidungnya. Kemudian mulutnya agak masuk ke dalam, ya. Ini masuk ke dalam. Nah, ini disebut dengan tipe super inferior, ya. Inferior artinya mulut terletak di bawah hidung, ya, dan agak masuk ke dalam sedikit. Nah, ini adalah bentuk mulut ikan senangin. Dan mulut ikan senangin ini non-protektil, artinya tidak dapat disembulkan. Kemudian ini ada matanya, ya, kiri dan kanan ada mata. Kemudian ada penutup insang, ya, operculum. Kemudian kita perhatikan kembali bagian badannya, yaitu ada yang namanya linea lateralis, ya, atau gurat sisi. Nah, pada ikan senangin, gurat sisi ini dibentuk oleh pori-pori pada sisik, ya, atau sisi berpori. Sisik berpori. Nah, ini dia. Ini, ya, dapat dilihat mulai dari arah kepala itu memiliki garis lurus, ya, lurus hingga ke mencapai ke pangkal ekor ikan senangin. Oke. Kemudian kita amati bagian sirip, ya. Ini yang pertama, ini adalah sirip dada, ya. Sirip dada pada ikan senangin ini ada sepasang, ya, sebelah kanan satu dan kemudian ada sebelah kiri. Selanjutnya sirip ini adalah sirip perut, ya, ini adalah sirip perut. Kemudian ini adalah sirip dorsalis atau punggung, ya, sirip punggung. Kemudian ini sirip anus, dan ini adalah sirip ekor, ya. Nah, di belakang sirip punggung terdapat sebuah sirip lagi, ya. Ini disebut dengan sirip tambahan, ya. Letaknya adalah di belakang sirip punggung. Nah, kita lihat sirip ekor pada ikan senangin, ya. Nah, ini bentuk sirip ekor ini adalah bercagak, ya. Sirip ekor bercagak, di mana terdapat lekukan tajam, ya, antara ini lekukan tajamnya, ya, antara sirip dorsal, yaitu ini bagian punggung, dengan sirip ventral, sirip bagian perut, ya. Maka disebutlah dengan sirip berbentuk bercagak. Oke. Ya, hanya ini saja morfologi yang kita amati pada ikan senangin. Oke, selanjutnya kita amati pada ikan gembung, ya, ikan kembung. Nah, ya, kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, ya, itu
ikan kembung ini sama seperti ikan senangin, bentuknya adalah torpedo. Ya. Kemudian kita amati dulu bagian mulutnya. Ya. Nah, ini adalah mulutnya, ya. Mulutnya tepat di ujung hidung, ya. Jadi disebut dengan terminal. Ya, tipe mulut pada ikan kembung itu adalah terminal. Ya. Kemudian kita lihat ini ada matanya, ya, matanya. Kemudian juga ada operkulumnya, ya, penutup insang. Kemudian kita lihat lagi sirip. Oke, ini adalah sirip dada. Ya, ini sirip dada juga ada sepasang antara sebelah kiri, kanan dan kiri. Ya, kemudian ada sirip punggung. Ini adalah sirip punggung. Ya, ini sirip punggung. Kemudian ini sirip perut. Dan ini adalah sirip anus. Dan ini adalah sirip ekor. Nah, kalau kita lihat sirip ekornya sepertinya sama, ya, seperti sirip ikan senangin, yaitu berjaga, di mana terdapat lekukan tajam. Kemudian bagian dorsal dan ventralnya itu sama-sama meruncing. Nah, kira-kira apa yang berbeda dari ikan senangin? Yaitu adanya kalau ikan senangin tadi terdapat sirip lemak, ya, di belakang sirip punggung. Sedangkan ini terdapat yang namanya finlet, ya. Jadi terdapat finlet, sirip tambahan, ya, tetapi dalam bentuk kecil atau disebut dengan rudimeter, dan terletaknya di belakang sirip punggung. Ini dia yang kecil-kecil ini, ya, ini disebut dengan finlet. Kemudian pada ikan kembung ini terdapat yang namanya corselet, ya, yaitu sisi yang terdapat di sekitar sirip dada. Oke. Bisa kita lihat ini sirip dadanya, ya. Nah, yang ingin kita lihat adalah corselet, sisi yang terdapat di sekitar sirip dada. Nih, kalau kita lepaskan, ya, terlihat ini ada sisinya, ya, pas di belakang sirip dada. Nah, kemudian ada satu lagi yang terdapat pada ikan kembung, yaitu keel. Ya. Nah, keel adalah sisi yang bermodifikasi menjadi kelopak-kelopak tebal, ya, pada batang ekor. Ini adalah batang ekor, ya. Jadi ini terdapat sisi, ya, atau kelopak-kelopak tebal. Ini harus diamati lebih dekat lagi, ya, agar jelas terlihat, ya, kelopak-kelopak tebal yang terdapat pada batang ekor. Nah, ini yang disebut dengan keel. Ya, kemudian satu lagi adalah linea lateralis. Ya, linea lateralis pada ikan gembung, ya, itu terbentuk oleh pori-pori kulitnya, ya. Nah, ini dapat kita lihat pori-porinya, ya, juga bergaris lurus, ya, bergaris lurus, ya, karena ikan kembung tidak memiliki sisi, sedangkan pada ikan senangin terdapat sisi. Dan kalau ikan senangin ini, ya, gurat sisinya jauh lebih jelas terlihat, ya, dibandingkan pada ikan kembung. Ya, kalau ikan kembung itu dia sedikit untuk dibedakannya agak sedikit sulit karena ada warna pada ikan gembung. Oke.
sini dapat dipahami bahwa ada perbedaan ya, seperti tadi ada Finland ya, kemudian ada Kiel ya, dan juga ada Korslet.